Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 14 ayatnya yang ke-15 merupakan firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Diamkanlah setiap suara dalam hati kami yang mengganggu seluruh keberadaan kami Tuhan. Dan biarlah hanya suara Roh Kudus-Mu saja yang boleh berkumandang dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Manakala Engkau akan berfirman atas kami melalui hamba-Mu ini, kami semua mampukan ia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ini. Selanjutnya Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang setia untuk melakukan firman-Mu, ya Bapa. Bersabdalah ia Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan menggentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakin nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambahlah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat sejarah Nuh, ada satu kalimat yang bisa kita simpulkan dengan kehidupan Nuh beserta dengan keluarganya, yaitu bahwa Nuh adalah orang yang berani tampil beda. Kesimpulan tentang kehidupan Nuh dengan latar belakang dan dasar yang kalau kita baca saudara-saudara pada pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ke-6 dikatakan demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sedangkan ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berani tampil beda menjadi gaya hidup dari Nuh dan keluarganya. Bagaimana tidak saudara-saudara, di saat orang yang ada di zaman Nuh hidup di dalam memuaskan keinginan mereka, hidup di dalam ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, hidup di dalam pementingan diri sendiri. Tetapi Nuh yang hadir di tengah-tengah mereka justru memiliki pola hidup yang sangat sekali berbeda, yaitu dia dan keluarganya hidup berada di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan.
hidup di dalam kesetiaan mereka untuk menjadikan keluarga mereka sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Dan ini memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan Nuh yang asalnya dari Tuhan. Gaya hidup berani tampil beda secara rohani yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya memberikan hasil yang luar biasa. Yang pertama, Nuh menjadi orang dan bahkan keluarga yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Yaitu ketika Allah pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghancurkan atau menghapuskan manusia di dunia ini, di muka bumi ini, namun Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada Nuh untuk memilih Nuh dan keluarganya menjadi alat Tuhan dan mendapatkan berkat yang asalnya dari Tuhan. Itu yang pertama, dampak dari gaya hidup berani tampil beda secara rohani. Dan yang kedua, saudara-saudara, selain Nuh mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan, Nuh juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti yang kita baca saudara-saudara pada pasal 9 dalam bacaan kita saat ini secara keseluruhan. Ketika air bah mulai surut, Allah memberkati Nuh pada ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Dikatakan demikian. Nuh mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu dengan mendapatkan keselamatan dari Allah. Selebihnya dia juga mendapatkan sebuah karunia untuk boleh tinggal di dalam dunia ini, meneruskan kehidupannya bersama dengan keluarganya. Dan bahkan saudara-saudara, seluruh binatang yang berada di dalam bahtera itu menjadi bagian kehidupan Nuh untuk bisa dipergunakan demi keselangsungan hidupnya. Nah, ini merupakan sebuah pembelajaran yang luar biasa yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita berada di dalam posisi harus berani tampil beda. Berani tampil beda adalah berani untuk bisa tampil dengan diri sendiri dan berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun saudara-saudara, berani tampil beda secara rohani ternyata tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak semudah kita mengatakan dengan mulut kita, saya harus berani tampil beda di hadapan banyak orang karena kerohanian saya. Karena sejujurnya saudara-saudara, satu hal yang harus kita sadari, bahwa sesungguhnya ketika kita berada di dalam dunia ini dan ketika kita berupaya untuk mempertahankan kehidupan beriman kita di hadapan Tuhan, kita berhadapan dengan orang-orang yang selalu memberikan tawaran, memberikan godaan, memberikan rayuan. Orang-orang yang selalu mengatakan bahwa apa yang saya inginkan harus saya lakukan. Nah, kita berhadapan dengan mereka. Dan gak gampang saudara-saudara. Kita lihat, ketika orang lebih mementingkan kehidupannya secara pribadi dibandingkan mementingkan apa yang Tuhan inginkan, kita harus hidup mementingkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, berani tampil beda secara rohani saudara-saudara, gak gampang. Karena apa? Ketika manusia berada di dalam pergumulan, ketika manusia berada di dalam penderitaan, seringkali membuat seseorang bahkan hidup orang percaya berubah 100%. Yang tadinya dia tetap ingin setia, tetapi karena keadaan yang membuat dia harus merubah kesetiaannya. Terbawa arus dengan yang namanya kenikmatan dunia ini. Contohnya saudara-saudara, kita lihat, tidak sedikit orang Kristen yang tahu bahwa menggelapkan uang itu bukan sebuah hal yang baik. Tetapi ketika dirinya terhimpit dengan yang namanya kebutuhan hidup, ketika dirinya terhimpit dengan yang namanya pemuasan keinginannya pribadi,
ketika dirinya terhimpit dengan yang namanya penderitaan kehidupan yang membutuhkan banyak dana dalam hidupnya. Tidak sedikit orang Kristen yang menghalalkan, menggelapkan, terjadi penggelapan, dana, korupsi, dan sebagainya. Dengan atas nama saudara-saudara, supaya saya bisa keluar dari penderitaan saya. Dan banyak hal yang sering kali dilakukan oleh orang percaya untuk menjadi orang yang tampil beda, namun sangat sulit dilakukannya. Di sini kita mau diajak untuk melihat dalam sikap hidup dari Nabi Nuh, saudara-saudara. Ketika dia berani tampil beda, ada banyak hal yang ada di depannya. Dia diejek, dia dihina, dia mungkin dilecehkan. Dengan kehidupan kesalehannya, mempertahankan kesalehannya, secara khusus ketika dia dalam ketaatan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, membuat sebuah batra, dia diejek oleh banyak orang. Dan ini mungkin yang akan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita berupaya untuk berani tampil beda di hadapan banyak orang secara rohani. Ketika orang menghalalkan berbagai macam cara demi keluar dari penderitaan, orang Kristen tetap harus berpatokan pada hikmat Tuhan ketika mereka berupaya untuk mencari jalan keluar dari penderitaan dan pergumulan hidup. Bukan menghalalkan berbagai macam cara seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Lantas bagaimana sehingga Nuh bisa untuk hidup tampil beda di hadapan banyak orang? Cuma satu. Karena dia mencanangkan hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti dia menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya dengan satu keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang mampu untuk membantu dirinya mengatasi setiap persoalan hidupnya. Allah yang mampu mengatur seluruh kehidupannya menuju sebuah kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam takut akan Tuhan dia akan berpikir. Dia selalu berpikir dan juga harusnya terjadi dalam diri saya dan saudara. Kita harus berpikir kapan kita bisa berkata-kata, kapan kita bisa bertindak, kapan kita berbuat. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Takut akan Tuhan berarti kita membuat Tuhan sebagai satu-satunya Allah, penguasa kehidupan kita, bukan yang lain. Takut akan Tuhan berarti bahwa kita meyakini bahwa Tuhanlah penjamin kehidupan kita, bukan harta kekayaan yang selama ini diagung-agungkan oleh dunia ini. Nah ini saudara-saudara yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Takut akan Tuhan menjadi dasar di mana kita bisa tampil beda secara rohani di hadapan banyak orang. Dan yang kedua saudara-saudara, akibat yang diterima oleh Nuh ketika dia hidup dalam ketaatannya adalah berkat Tuhan menjadi bagian kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari sebagai manusia, bahwa kita ini ciptaan Allah. Allah adalah pencipta kita. Diri kita, bahkan dunia ini adalah milik Tuhan. Allah menjadikan segala sesuatunya kudus adanya. Diri kita, bahkan dunia ini. Namun ketika dosa masuk ke dalam dunia ini saudara-saudara, memberikan dampak yang luar biasa, yaitu murka Allah di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu ketika manusia berada di hadapan murka Allah, maka yang terjadi adalah kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Namun saudara-saudara,
Allah juga menyatakan sebuah janjinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa ketika kita hidup di dalam pertobatan, kemudian menjadikan diri kita taat, merubah segala kehidupan kita, maka damai sejahtera akan menjadi milik kita. Namun sebaliknya, ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan kepada Allah, ketika kita hidup terbawa arus oleh dunia ini, maka penghukuman menjadi bagian kehidupan kita. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus menyatakan damai sejahteranya kepada orang-orang yang mau taat kepada Dia. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus juga memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa diri kita memang ada di dalam dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Jadi karena kita bukan berasal dari dunia, maka kita adalah milik Allah yang berani hidup sesuai dengan aturan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan sesuai dengan apa yang dunia mau dalam hidup kita. Marilah saudaraku, belajarlah jadi orang yang berani tampil beda secara rohani. Bukan menjadi orang-orang yang terbawa arus dunia ini. Karena itu menghasilkan dampak murka Allah dalam hidup kita. Perjanjian Tuhan yang dinyatakan kepada Nuh juga menjadi perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kasih karunia kepada orang-orang yang mau tetap setia kepada Dia. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, perubahan ajaib. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Baiklah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami ingin hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu Tuhan, walaupun kami dihadapkan dengan pergumulan kehidupan kami diperhadapkan dengan cobaan, kami diperhadapkan dengan rayuan dunia ini yang selalu menghalalkan berbagai macam cara demi keluar dari pergumulan kehidupan ini Tuhan. Kami mohon ya Bapa, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jadikan diri kami, seisi keluarga kami, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kami yakin serta percaya penyertaan Tuhan selalu ada terus dalam kehidupan kami ketika kami hidup dalam pertobatan kami Tuhan. Ketika kami menyediakan diri kami, membiarkan Roh Kudus boleh bekerja di dalam seluruh kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur di minggu pertama tahun 2021 ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Tuhan, ini adalah kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau tetap memberkati hidup seluruh anggota keluarga rumah tangga kami Tuhan. Dengan peran kami masing-masing, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua bagi anak-anak kami, dan seorang anak dalam kehidupan orang tua kami Tuhan. Biarlah kami satu sama lain saling memperhatikan, kami satu sama lain saling membutuhkan, dan kami juga saling peduli terhadap satu sama lain. Ya Bapa, kami mengerti tentang peran kami bertanggung jawab atas segala tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami ini hanya kepada Tuhan sendiri. Mampukan kami ya Bapa, ketika kami bekerja, kami tetap bekerja dengan tulus hati kami bekerja dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Ketika kami berkata-kata, Tuhan mampukan kami untuk berpikir tentang apa yang kami katakan. Biarlah Tuhan mulut kami hanya menjadi tempat di mana hanya mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat kepada banyak orang Tuhan. Ketika kami bertindak, ya Tuhan, mampukan kami untuk menata laku kami. Biarlah kami tetap menjadi perpanjangan tangan kasih Allah untuk boleh menyatakan tentang kasih-Mu kepada banyak orang, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah GPB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospolkes Bethesda Tuhan, di mana kami boleh berhimpun memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan. Tuhan, Kau berkati kami semua dalam tangan kasih Allah. Biarlah kami tetap bersatu di dalam satu keutuhan jemaat yang utuh. Kami boleh saling memperhatikan, kami boleh saling peduli, dan kami juga bertanggung jawab atas giat layan yang ada di tengah-tengah persekutuan ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami dengan tangan kasih Allah. Biarlah Tuhan memberkati bumi Indonesia ini untuk tetap mendapatkan damai sejahtera-Mu melalui para pemimpin negara kami Tuhan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang mengerti betul tentang tanggung jawab dan juga peran kami sebagai warga negara Indonesia. Kami mampu melakukan semuanya itu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan, ketika kami berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, Kau berkati kami semua dalam tangan kasih Allah. Mampukan kami, baik tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan juga setiap masyarakat Indonesia bersatu padu menanggulangi semuanya ini dengan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami selaku presbiter, organis, singer, bahkan juga tim multimedia yang mengupayakan peribadahan ini boleh terjadi Tuhan. Apa yang kami lakukan semata-mata merupakan pelayanan yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami untuk melayani Engkau ya Bapa.
Berkatilah kami semua Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Sambutlah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bukan karena aku dan aku bajingan, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan bertahun-tahun ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan dipujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau berlebihan dan jangan pula meninggikan dirimu. Naiklah rendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sedang direndahkannya. Yang lemah dan menarik kasih-Nya, yang menyerahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima kasih atas sukacita kasih serta pemeliharaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah mereka yang mengelolanya agar dapat digunakan sebagai alat perwartaan sabda kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menjawab pengutusan Tuhan.
Saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.